Recording in progress. နမောตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Today is a Mesaka Sancha. Now Mesaka is a amazing. Eka and Dasa. No, they are amazing called Mesaka. Addicted numerous. No. Ya, hari ini saya mau menjelaskan lagi tentang sistem penomoran yang kedua ya. Dalam bahasa Pali itu adalah misaka, artinya adalah penjumlahan. So in this Mesaka, the two numbers is single compound. No, two numbers like that. 1 and 10. Eka and Dasa, they are compound. Like, at the time become the Eka Dasa or Eka Rasa. Ya, jadi sistem penomoran dengan misaka ini, dengan penjumlahan atau penambahan ini contohnya dia adalah menggabungkan dua sistem yang nomor satu, yang pertama itu yang simbolik itu, dua sistem simbolik itu digabung menjadi satu kata gabungan ya. Contohnya di sini dari kata eka dan dasa. Ketika digabung dia menjadi satu kata yaitu eka dasa atau kadang juga bisa menjadi eka rasa. ဒီနေ့တော့မေတ္တကသေချာကြရအောင်မေတ္တကဆိုတာကသေချာနှစ်ခုကိုပေါက်ဆခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့သမတ်ပို့သေချာများသည်တဲ့နော်7ဆိုရင်1နဲ့10နဲ့ပေါင်းတာဧကနဲ့ဒါသနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လိုရလဲဧကာဒသနော်သို့မဟုတ်ဧကာရသနော်7ဆိုရင်ဒေါဒသဘာရသနော်ဘာလဲဒွိတတာနဲ့ဒါသနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ဒေါဒသဘာရသဖြစ်သွားတာနော် so please careful eka and dasa they combine at the time this a became the long eka dasa no Ya, jadi sudah bilang kita harus hati-hati tapi ya, soalnya di situ kan dua kata yang digabung adalah eka dan dasa. Itu tidak ada kata yang tidak ada yang huruf panjang ya. Tapi ketika digabung a yang di tengah yang dari eka itu menjadi huruf panjang. Jadi eka dasa itu harus diperhatikan. cannot use dasa eka cannot use dasa eka so now dwadasa dwi and dwi is a 2 dasa is 10 at the time dwadasa is a 12 like that barasa also called sometimes barasa and ba is a dwi meaning like that because this Ya, contoh selanjutnya adalah angka 12 ya. Tadi eka dasa artinya angka 11 ya. Kalau dua dasa artinya angka 12 yaitu gabungan dari dua angka yaitu angka 2 atau dwi dengan dengan angka 10 yaitu dasa. Jadinya dua dasa, A-nya A panjang ya. Atau kadang juga menjadi barasa. Jadi saya sudah menegaskan kadang ba itu artinya adalah dua juga. now ti and dasa become te rasa or te lasa no ဆက်သူကတေရသာသမုတေလသနော်ဒီတော့ 40 is a jatu dasa or judasa jatu and dasa jatu and dasa jatu dasa and judasa no Ya, jadi selanjutnya untuk angka 13 ya, yaitu gabungan dari angka 3 ditambah 10. Jadi 3 itu bahasa Pali kan ti ya, 10 dasa, jadi harusnya kan tidasa, tapi di sini tidak ada kata tidasa ya. Dia berubah menjadi kata terasa atau kadang juga telasa. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau 14 itu 4 ditambah 10, jadi catu ditambah dasa, jadi catu dasa atau cudasa, tapi D-nya 2 ya, itu harus diperhatikan. therefore this da sometimes che sometimes sometimes che la like that Nah, jadi saya udah bilang kadang huruf D di kata dasa itu kadang ketika digabung dia berubah jadi huruf R atau L, makanya jadi terasa atau telasa. ဒီတော့73မှာကျတော့တိနဲ့ဓာတ်နဲ့ပေါ်တော့တေရသဖြစ်တယ်ဓာတ်မဟုတ်နော်ဓာတ်ကရကောလည်းဖြစ်တယ်တခါကျတယ်လလည်းဖြစ်တယ်နော်
စတုနဲ့ဒါသာပါတော့စတုတတသမုတ်သူ့ကိုချက်ပြီးတော့သုဒတာဆိုလည်းရေးတယ်နော်15ကြတော့ပင်ကြနဲ့ဒါသာနဲ့ပေါတယ်နော်ပင်ကြပန္နဖြစ်သွားတယ်နော်တခါတလေနော်ဒါကရာဂဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနာကြည့်တဲ့ခဏနာငယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော် so 50 is a panna pancha dasa no this is a normal style this pancha become panna sometime this da become chera at the panna rasa no eju posato panna raso like that no panna raso Ya, jadi untuk angka 15 itu ya gabungan dari angka 5 ditambah 10 ya. 5 itu bahasa palingnya adalah panca, 10 dasa. Jadi panca dasa. Lalu kadang juga pancanya itu berubah jadi pana. Dasanya juga berubah jadi rasa, jadi pana rasa. Jadi ini pana rasa ada dua ya. Jadi yang N-nya N titik di bawah dan yang N-nya yang tidak ada titik di bawah. 60 is a solasa no solasa or solasa no this cha becomes sa like that no cha becomes sa solasa 70 is the satta dasa this is a normal time satta and dasa combined sana satta rasa or like that no 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 satta rasa no satta rasa chitaknika rupa dhammasa mayu like that no 70 mind movement or lifespan or rupa no lifespan or rupa is a 70 mind movement this is satta rasa no. Ya, kalau untuk angka 16 itu gabungan dari 6 dan 10 ya. Jadi ca dan dasa. Tapi ketika digabung dia tidak menjadi ca dasa ya, tapi dia berubah menjadi solasa atau sorasa. Jadi kadang kata ca itu berubah jadi sa atau so di situ ya. Lalu untuk angka 17 itu adalah standar ya, formatnya standar yaitu sata dan dasa 7 tambah 10. Tapi kadang juga berubah jadi sata rasa. Di sini sata rasa ini kadang sering digunakan dalam penjelasan panjang hidup dari satu momen pikiran, yaitu 17 momen pikiran. 16တော့သောလသသမုသောရသနော်16တော့တတ္တတသမုတတ္တရသနော်စိတ်တခဏနော်စိတ်တခဏ18ချက်တက်တန်းရှိတာကပါလေရိုးတွေရဲ့တက်တန်းတဲ့ရိုးတွေကနော်ဖြည့်ပြီးရင်ချို့တာနှေးတယ်စိတ်တွေကပူမြန်တယ်စိတ်တခဏ18ချက်ဖြည့်ပြီးပြည့်သွားမှအဲ့ဒီခြေကြမှာယောဂပြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရိုးတရားတွေကနည်းနည်းအခြေကြတယ်ပြည့်တာနော်နန္တရားပူမြန်တဲ့သဘောရှိနော်နောက်ဆက်ရှိကြတော့အထာဒသဩအထာရသဒီအထာရသဆက်ရှိရဆိုတာဒီကလာနော်ဒီဓာကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲရာဂဖြစ်သွားတယ်နော်80 is a အထာဒသဩအထာရသနော် Ya, untuk angka 18 itu juga sama ya, formatnya format normal, yaitu atha ditambah dasa, 8 tambah 10, atau kadang juga berubah menjadi atha rasa. 90 is a ekuna visati no eka one una less than visati 20 so this means 20 minus 1 90 1 less than 20 ekuna visati no Ya, harus diperhatikan untuk angka 19 ya. Angka 19 ini bukan gabungan dari dua kata, tapi gabungan dari tiga kata, yaitu kata satu ditambah kata kurang dari ditambah 20. Jadi satu kurang dari 20. Maksudnya ya 19 gitu, atau 20 dikurang satu gitu. Jadi 19. Jadi satu itu bahasa palingnya adalah eka, kurang dari adalah una, 20 adalah wisati. Jadi eka, una dan wisati ketika digabung jadi ekuna wisati. cannot cannot ekuna visati ori cannot right no what does ဥနာလျော့ခြင်းကိုသေချာတစ်ခုကြာနေထိုက်ရပောဆက်ခြင်းဒီဖြစ်ပေါ်လာသောသေချာများ19လို့29လို့39လို့49လို့59လို့69လို့89လို့89လို့89လို့နော်19ဆိုရင်ဧကုဏဝိတ္တိဧကတိဖြစ်ဥနာလျော့သောဝိတ္တိ20တဲ့ဒါကြောင့်20တဲ့တိနှုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်19ပေါ့နော်မှတ်ချက်17မှ100ကြားမေတ္တကသေချာများသည်ဆိုင်ရာမူသေးရုပ်များရှိကြသည်နော်တရားထက်မေတ္တကသေချာများကမူသေးမရှိကြပါနော်
တရားထဲကတော့မူသေးမရှိဘူးเนาะ so 11 เนาะ sorry no no 1 11 เนาะ between 11 and 100 11 is a ekadasa เนาะ so 11 to 100 are restricted fixed form like that ekadasa ekarasa they are fixed but about the 100 is sometimes not fixed form no not fixed form is a not fixed form no many way they write in no Ya, jadi di situ juga ada tulisan ya, tapi di situ ada salah ketik ya. Jadi itu sebenarnya harusnya 11. Jadi angka di antara 11 dan 100 itu biasanya formatnya itu tetap ya, tidak berubah. Jadi seperti yang di 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 baris yang itu ya 11 sampai 18 sampai 19 itu sama formatnya sama. Tapi angka yang sudah di atas 100 itu saya udah mengatakan bahwa formatnya itu bisa berubah-ubah. Jadi banyak cara untuk menuliskan angka di atas 100. so therefore under the 100 they have fixed form already so 89 is a ikuna nuti like that cannot change Ya, jadi semua angka yang dari 11 sampai 100 itu eh, formatnya selalu tetap. Contohnya tadi kan kalau misalkan 19 itu Ekuna Wisati. Begitu juga kalau misalkan ikuna 89 itu Ekuna nuti Nauti gitu. Itu 89. Jadi sama formatnya ya. ikuna sati ikuna sati is 59 ikuna sati you know sobana ita is ikuna sati sobana okay now number 3 gunita multiplicated number so pencha satan at the time they are multiplied 5 by 100 times 500 this number called gunita number pencha satan is a no 105 no 500 pencha is 5 satan 100 and then some people say 100 105 not 105 they say 500 So after 100 cannot be add like that. sometimes to be clear can add I will explain later. Oke. Ya, jadi saya sudah menjelaskan format selanjutnya ya. Tadi kan misaka ya, yaitu ditambahkan ya. Jadi eka dasa 1 tambah 10 jadi 11. Sementara untuk angka yang di atas 100 itu biasanya menggunakan format yang ketiga yaitu gunita kalau kalau dalam bahasa Pali. Kalau bahasa Indonesianya dia adalah kata yang dituliskan dalam format perkalian. Contohnya adalah angka 500. Jadi di sini angka 500 dalam bahasa Pali kadang ditulis sebagai panca satang. Panca itu 5, satang itu 100. Jadi 5 dikali 100 yaitu 500. Tapi kita tidak kadang kadang juga bisa diterjemahkan sebagai format penjumlahan, tapi nanti akan dijelaskan oleh saya do ya biar tidak bingung. Like in Yadana Sutta, Koti Sata Sasani Yadana Sutta. Sata and Sasa at the time become one leg. That's Koti, one leg, 100,000 Koti. Koti Sata Sasani. Koti Sata Sasani. Jakawali Su. Koti Sata Sasa is 100,000 Koti. Sata is 100. Sasa is 1,000. 100,000. Very easy. Koti Sata Sasa. Koti is a Koti. Koti is a Koti. Do not translate. No need, no need. Koti is Koti. Okay. Ya. Ya, jadi seperti di Ratana Sutta ya, Ratana Sutta di situ ada kata yang angka yang ditulis dengan format gunita ini ya, format perkalian yaitu sata sahasa koti, sata sahasa koti ya. Jadi sata itu 100, sahasa itu 1000, koti itu ya koti gitu ya. Karena banyak arti dari koti. Jadi saya mau menjelaskan untuk sementara koti kita terjemahkan sebagai koti. Ya, sata itu 100,
sahasa itu 1000, jadi 100 dikali 1000, dikali koti, jadi 100.000 koti. Ya, jadi 100.000 itu kan sebenarnya satu lakha ya, tapi di sini ditulisnya sebagai sata sahasa. So ema sama suda no mata bhikkhu sangena sate pancha matehi bhikkhu satehi. Pancha is sata at the time 500 bhikkhu. Pancha matehi bhikkhu satehi. Ya dua kan pancha matehi bhikkhu satehi. No? Pancha matehi. I will show the Mahasamaya Sutta. Mahasamaya Sutta. Yeah. Pancha Panchamatehi Bhikkhu Satehi. Dua. No, no Panchasata. No. Sometimes also have to multiply like that. Panchamatehi Bhikkhu Satehi. At the time become 500. This Pancha, this Sata 100 Bhikkhu. Say 100 Bhikkhu and Panchamatehi. At the time become 500. Dua. Jadi contoh lainnya dari penggunaan format gunita ini, format perkalian ini ada di Mahasamaya Sutta ya. Kalimatnya adalah pancamatehi biku satehi. Artinya adalah 500 orang biku. Jadi di sini dia ditulis dalam dua kata yang berbeda, yaitu pancamatehi dan biku satehi. Panca artinya 5 ya. Biku satehi, sate itu maksudnya sata ya. Jadi 100, jadi 5 dikali 100, jadi 500. So Jadana Sutta number 2. Definition number 2 is a Yadana Sutta. No? Yadana Sutta is a no, Koti Sata Koti Sata Sasesu Chakawalisu. Koti Sata Sasesu. Koti is Koti. Sata is a 100. Sasa is a 1,000. At the time, 10, 100,000 million universe. Okay, you right. Then, because Koti is a 10 million, right? 10 million. Sata is 100. Sasa is 1,000. At that time, 100,000 millions. Ya, ya, contohnya yang tadi menjelaskan lagi saya tahu ya di yang di Ratana Sutta itu koti sata sahasesu cakawalesu dewata. Jadi koti kalau di buku Parita ini diterjemahkan seperti yang di buku penjelasan ini ya, yaitu satu koti itu 10 juta. Lalu sata kan 100, sahasa itu 1000. Jadi 100.000 dikali 10 juta. Jadi berapa tuh? 1 triliun totalnya gitu. Tapi ya, intinya 10 juta dikali 100 dikali 1000. Jadi ini adalah kata yang ditulis dalam format perkalian gunita. Gunita tata jaro tu amya gare, no? Tata sura tiyane tathone amya ro balayame tateya, no? Sejalo abang ketika sura di beshiba, no? Koti tata tata yadana tu time pare ha, no? Yadana tu time swanya adi sejalo gede time piana de. This is Yadana Sutta power. Yadana Sutta Prita chanting Prita power reach to the 10,100,000 million universe. Ya, saya sudah menjelaskan ya. Jadi ini adalah kekuatan dari Parita Ratana Sutta ya. Jadi kekuatan dari kita membaca Ratana Sutta itu bisa terdengar berpengaruh sampai 100.000 koti alam semesta. အဲ့လိုသင်္ချာမျိုးကိုအမြောက်သင်္ချာလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်ရတယ်9နဲ့100နဲ့မြောက်တော့ပါတယ်လေ900ရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆက်ဆက်ယူရတဲ့တမ္ပတာသင်္ချာတဲ့နော်ဆက်ဆက်ယူရတဲ့ဆိုတာကသူကပြလိုက်ပြီအထာတတ္ထိတတသဗံအဲ့လိုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်နော်ပထမဒီ1000ကိုအသေးထား100နဲ့1000နဲ့အရင်မြောက်ပြီးတော့60နဲ့1000နဲ့အရင်မြောက်
ရှင်းတဲ့တစ်ထောင်များအဲ့ဒီသုံးခုကိုထပ်ပေါင်းဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတစ်သိန်း68,000ရမယ်နော်အဲ့လိုသင်္ချာမျိုးကိုဆက်ဆက်ယူရတဲ့သင်္ချာလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ပန္နသင်္ချာ Another is the relational numerous စံပန္နသင်္ချာနော် For example အထစတ္ထိစတ္တစာစံနော် at that time how to translate Atha is a 8 Sati is a 60 Sata is a 100 Sasa is a 1,000 Atha Sati Sata Sasa at that time they had to try last one is a 1,000 right so at that time first 100 and 1,000 had to multiply no 60 and 1,000 multiply 8 and 1,000 multiply these three result after that at no at that time began 1,000 at that time 1 lakh 100,000 60 and 1,000 60,000 and 1,000 8,000 at that time began no 168,000 yeah no later Ya, jadi format penulisan angka yang selanjutnya ya adalah sambandha kalau kalau dalam bahasa Pali ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya dia adalah hubungan relatif ya, hubungan relatif angka dengan hubungan relatif. Ini agak rumit ya sebenarnya, tapi coba saya bantu jelaskan pelan-pelan. Contoh bahasa Palinya adalah Atha Sati Sata Sahasang. Jadi kata Atha itu artinya adalah 8. Sati adalah 60, Sata itu 100, Sahasang itu 1000. Nah, tapi di sini apa perkaliannya tidak sesimpel yang 8 dikali 60 kali 100 kali 1000, tidak seperti itu, tidak juga langsung ditambahkan. Tapi mereka itu mengikuti kata paling terakhir yaitu sahasa, yaitu 1000 kan. Jadi pertama kita hitung dulu dari kata yang kedua terakhir yaitu sata. 100 dikali ke angka yang terakhir 1000, jadi 100 kali 1000 100.000. Lalu sati angka ketiga terakhir ya, yaitu 60 harus dikali juga dengan angka yang terakhir 1000, jadi 60 kali 1000 60.000. Lalu kata yang keempat dari terakhir yaitu atha harus dikali juga dengan kata yang paling terakhir 8 dikali 1000, jadi 8.000. Lalu tadi kan udah 100.000, 60.000, dan 8.000. Setelah itu baru ditambahkan semua. Jadi 100.000 tambah 60.000 tambah 8.000 jadinya 168.000. so number 5 is aneka sancha aneka indefinite numbers နော် aneka နောက်တစ်ခုကတော့ရေဘူးရအများကိုဖော်ပြသောအနေကသင်္ချာတဲ့စာဟစရံတိရောင်ခြည်တစ်ထောင်ရှိသောအရာတစ်ခုနော်စာဟစကတစ်ထောင်ရံတိကရောင်ခြည်ဒီတော့တစ်ထောင်ဆိုတော့လေတစ်ထောင်ကိုအတည်ယူလို့မရဘူးရောင်ခြည်မြောက်များစွာရှိသောအရာတစ်ခုနေမင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နော် so this indefinite meaning is not cannot be defined no like example sahasa ransi sahasa is 1,000 but real meaning is not 1,000 just metaphorically say 1,000 because in the sun is a thousand or rays like that one having 1,000 rays or light no one having thousand or rays this meaning is the sun no Ya, jadi ada juga yang selanjutnya itu sistem penomoran yang disebut dalam bahasa Pali itu adalah aneka ya. Jadi artinya adalah ini tidak menentu. Maksudnya dia hanya penjelasan sebagai metaforikal saja. Jadi sebagai pengandaian gitu ya. Contohnya adalah sahasa rangsi. Jadi sahasa ini artinya adalah 1000 kan biasa kita terjemahkan 1000. Rangsi ini adalah cahaya. Jadi maksudnya sesuatu yang memiliki 1000 cahaya gitu. Di sini maksudnya adalah matahari. Tapi kan maksudnya kita tidak bisa menghitung berapa cahaya yang ada di matahari gitu. Jadi maksudnya di sini kata 1000 ini hanya menggambarkan bahwa ini sebenarnya jumlah yang sangat banyak saja gitu. Bukan sebagai jumlah definite bahwa oh totalnya itu tepat 1000 gitu. Tapi ini hanya sebagai pengandaian gitu bahwa matahari itu memiliki banyak sekali cahaya. even those the rays are cannot be counted but they use a sahasa meaning no not real meaning this meaning
Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi bahwa di sini kata sahasanya ini walaupun biasa diterjemahkan sebagai 1000, tapi ini jangan diterjemahkan secara literal ya, jangan diterjemahkan secara plek-plek, jadi harus dimengerti secara metaforikal. Hmm. One thousand ray or light. And they easily, easily. Yes, Sasa Ransi. Yeah, yeah, at the time. Yeah, yeah. At the time you explain like this is a real number. So sometimes we also see commentary lah. Sometimes Pali no enough. Have to see the commentary explain again. Do not worry. Okay မှတ်ချက်အထက်ပါတိချာ၅မျိုးစုနှင့်ဆက်လျင်း၍တဲ့ပါဠိသင်္ချာနဲ့သုံးညာမရှိပါတဲ့ပါဠိနှင့်ဖော်တတ်နိုင်သောအကျဉ်းစုသင်္ချာသည်အသင်ချေရတင်းနောက်နှင့်သုံးညာအလုံး140ဖြစ်သည်၎င်းတည်းကြည်သောသင်္ချာများကိုဖော်ပြရန်ပါဠိနှင့်ဝါရမရှိပေတဲ့နော်မေတ္တကဂုဏိတနှင့်တမ္ပဏသင်္ချာနဲ့အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားမှုရှိနိုင်သည်ပုံစံအထတတိတတသသံမေတ္တကသင်္ချာကအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်1168ရှိနော်မေတ္တကဂုဏိတသင်္ချာတော့အားလုံးမြောက်မယ်ဆိုရင်48တန်ရမယ်တမ္ပဏသင်္ချာတော့အမျိုးအစား၄တန်တဲ့ဘုရားတည်းအတိုင်းတသိန်းနော်6800ပဲရမယ်နော်ဤကဲ့သို့သောပုံစံများ၌သင်္ချာသုံးမျိုးကိုခွဲခြားရပိုသိနည်းမရှိပါသို့ရတဲ့ထိုသင်္ချာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတိကျစွာဖော်ပြလို့လျှင်အချို့ဝါများကိုထည့်သွင်းသို့ဆွဲနိုင်သည်တဲ့နော်သို့ဆွဲနည်းကိုပြထားပါ Okay this note are important for ask answering your question among this five system or number there is no concept of zero in Pali no zero no သုည yeah သုည is the void only not zero no the biggest number presentable in the Pali is Asincheya represented in English at 10 power 140 no we can say this is 1040 zero there is no presentable number in Pali greater than it and added Mesaka multiplicated Gunita and relational number Sambandha there can be ambiguity or meaning. They may be misunderstanding this three number. For example, Athasati Satasasa. For the Misaka additive number, add up all. 8 plus 60 plus 100 plus 1168. No? Because this Sasa is a 1000, right? Sata is a 100. 1100, Sati is 60. Atha is a 1168 only. Okay, this is a data number. A multiplicative number, Kunita at the time multiplying all is 60, 100, 1000, or at the time become 48 million. No, a relational number is about example about like that 100, 168,000 only. No. So in this case, there is no way to discriminate them by using sum two or divide to define the meaning. So have to add sum two to be clear meaning. How to add? Okay, explain this. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi kan sudah selesai sampai yang aneka ya, sampai yang sahasa rangsi tadi yang apa yang 1000 cahaya. Nah sekarang ada pencatatan ya dari 5 jenis sistem penomoran yang sudah dijelaskan. Pertama, tidak ada sebenarnya angka 0 itu di dalam bahasa Pali itu tidak dikenal angka 0 dalam bahasa Pali. Dan juga di dalam bahasa Pali, angka yang paling besar itu adalah Asankhya kalau dalam bahasa Pali ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai 10 pangkat 140. Jadi 1 terus ada 140 nol di belakangnya. Nah, panggilnya bagaimana saya tidak tahu, tapi bahasa Palinya itu Asankhya gitu ya. Jadi di dalam bahasa Pali tidak ada angka yang lebih besar daripada Asankhya. Lalu catatan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah di dalam sistem penomoran yang penjumlahan atau misaka atau yang perkalian yang gunita ataupun yang hubungan nomor yaitu sambandha itu mereka bisa diterjemahkan dalam banyak versi. Jadi kadang bisa ada
ketidakjelasan ini sedang menggunakan yang mana gitu. Jadi ini jadi kalau misalkan bingung itu wajar gitu ya. Jadi contohnya misalkan contoh contoh kasusnya adalah seperti tadi Atha Sati Sata Sahasang. Nah, jadi kalau misalkan kita membaca ini sebagai sistem penomoran penjumlahan, maka kita bisa mengartikan artinya ini adalah 1168 karena kita menjumlahkan semua. 8 ditambah 60 ditambah 100 tambah 1000 jadi 1168. Atau kalau misalkan kita membaca kata Atha Sati Sata Sahasang ini dengan sistem penomoran perkalian, kita bisa mengertinya bahwa ini arti dari kata Atha Sati Sata Sahasang ini adalah 48 juta karena kita mengalihkan semuanya 8 dikali 60 kali 100 kali 1000 totalnya 48 juta. Atau kalau misalkan kita membacanya ini sebagai sistem penomoran relatif atau hubungan yang bahasa Palinya itu adalah sambanda, maka kita akan mendapatkan jumlah seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi 8 kali 1000 ditambah 60 kali 1000 ditambah 100 kali 1000 totalnya 168.000. Jadi kalau ada beberapa kata yang kita bingung membacanya seperti apa, kita perlu, saya sudah menjelaskan kita perlu satu alat tambahan, alat bantu untuk mengerti ini sebenarnya mereka sedang menggunakan yang mana, sistem penomoran perkalian, penambahan, ataupun eh, relasional gitu ya. Ini kita harus butuh alat tambahan. They are one word only, like something like that. No, no, sometimes not separate. Like Yadana Sutta, you can see that Yadana Sutta not separate. Koti Satta. No, no. Hmm. Pancha Satta. But sometimes they separate, sometimes they also they combine like that. Yeah, sometimes combine. So in the Masamya Sutta, they separate. Masamya Sutta, Panchama Tehi, Bhikkhu Tehi, they separate. Sometimes Satta Sasa they combine like that. Yeah, at that time, at that I see the commentary sometimes. Ya, jadi walaupun di sini di buku ya kita melihat bahwa di sistem penomoran perkalian atau gunita di situ panca satang ditulis dalam dua kata yang berbeda. Jadi panca spasi satang ya. Tapi di sini jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Jadi kadang saya sudah menjelaskan bahwa sistem penomoran perkalian itu kadang digabung juga. Jadi seperti kata ekadasa itu kan penjumlahan. Jadi pancasata juga kadang digabung menjadi satu kata. Atau juga contohnya lain lagi adalah yang di sini koti sata sahas sesu. Ini kan perkalian ya 100 kali 1000 kali satu koti. Jadi ini mereka ditulis dalam dijadikan satu kata gabungan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah bahwa kalau sistem penomoran perkalian itu pasti harus dipisah gitu ya. Kadang mereka bisa digabung. According to Miska, Satta is a 100, no? Asa is 1,000, so 1,100 only. 1,100 only lah, according to Miska. Miska Senja. Yeah, 1,100 koti only. 1,001, according to Miska lah. Miska. But commentary explain this and not Miska. Gunita had to multiply. And then become no 100,000 like that. Ya, jadi contoh yang tadi yang koti sata sahasesu, ini kan kadang kita juga bingung ini sedang menggunakan sistem penomoran yang mana, penjumlahan, perkalian, atau yang mana gitu. Jadi maka dari itu kadang kita harus melihat kitab komentar lagi. Di kitab komentar dijelaskan bahwa ini adalah sistem perkalian, jadi bukan sistem penambahan, bukan sistem penjumlahan. Karena kalau sistem penjumlahan berarti kan cuma satu koti tambah 100 tambah 1000, jadi satu koti lebih 1100 gitu ya. Tapi berdasarkan penjelasan kitab komentar ini adalah sistem perkalian. Jadi satu koti dikali 100 dikali 1000.
ဒီတော့မေတ္တကသင်္ချာရကတော့စတ္တဆဆဆိုရင်1100ပဲရမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတသေးကိုပြတဲ့အတွက်ဒါဂုဏိတသင်္ချာသိမြောက်ရမှာနော်100နဲ့1000ကိုမြောက်မှတသေးရမှာပေါ့နော် so therefore to clear the Misaka censure at Adhika or Uttara or something have to add no no at the time more clear the Misaka censure like that no so 102 is a no Dwi plus Adhika plus Satta no Adhika means a more than 100 two more than 100 call 102 like that at the Adhika to be clear this is not the but not the Gunita no this is a Misaka like that ဒီတော့တချို့နေရာတွေမှာနော်ဒီလိုတိကျစွာဖော်ပြလို့တဲ့အတွက်နော်တချို့စာလို့တွေထည့်ပြီးတော့ရှင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဥပမာဒီအဓိကတို့နော်ဥတ္တရာတို့နော်အဓိကဆိုတာကအပိုရှိသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နော်ဒီဆိုတဲ့နှစ်အဓိကအပိုရှိသောတန်100တဲ့နှစ်အပိုရှိသော100ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲ100နဲ့2ပဲရှိမှာပေါ့နော်မေတ္တကတခြားခြင်းမှာပိုပြီးပါတယ်သူကနော်ဝိသတံဟုဖော်ပြရင်၎င်းမို့သည်102သို့မဟုတ်200ဖြစ်နိုင်သည်ဝိသတံလို့ပြောလိုက်ရင်102လည်းဖြစ်နိုင်တယ်200လည်းဖြစ်နိုင်နော်တို့ကြောင့်အဓိကဟူသောပိုသည်မေတ္တကသင်္ချာ102ဖြစ်ကြောင်းတိကျစွာညွှန်ပြသည်တဲ့နော်ဒီယအဓိကတတံကိုဒီယုတရားတတံကိုလည်းရေးနိုင်သည်နော်နော်အဓိကနဲ့ဥတ္တရာနဲ့တူတူပဲနော်ဒီယဥတ္တရာတတံနှစ်ပို့ရှိသောတရားနှစ်ကိုသမတ်ပုံမို့သောဝါကျတွေလည်းဖော်ပြနိုင်သည်တဲ့ဒွေစတတံစနေ့ဒီ၎င်းတရားဒီ၎င်းတရားနှစ်နော်တရားတဲ့ကြည်သောသင်္ချာများတဲ့မေတ္တကပူဇံခြင်းဖြစ်စေဂုဏိတပူဇံဖြစ်စေတံပန္နပူဇံဖြစ်စေဖော်ပြဖို့နည်းမျိုးရှိနိုင်သည်မူသေးမရှိပါတဲ့တန်တိနဲ့သမတ်ပို့တို့ကိုနားလည်မှသာပူဇံကြောင်းဖော်ပြနိုင်သည်တဲ့နော် so have to add the adhika at the time there's a shua there's a miska like that sometimes this time only we write at the time confused 102 or 200 no not clear this time Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi kan saya ada menjelaskan tentang kita perlu ada kata bantu ya, ada alat bantu untuk mengetahui yang mana arti sebenarnya dari kata yang ditulis gitu ya. Seperti tadi athasati sata sahasang, kita kan tidak jelas yang mana. Jadi kadang perlu kata bantuan atau alat bantuan. Contohnya di sini di buku ini dijelaskan kasusnya adalah dalam bahasa Pali itu dwi satang. Dwi satang, dwi kan 2, satang itu 100. Tapi dwi satang ini bisa bermakna banyak kan. Bisa kalau misalkan dia di dalam kasus penjumlahan dia jadi 2 tambah 100 jadi 102. Atau kalau dia dalam format perkalian dia jadi 2 dikali 100 jadi 200. Jadi kita bingung yang mana arti yang sebenarnya gitu. Jadi kadang untuk biar kita tidak bingung, kadang kita harus menambahkan satu kata tambahan agar artinya jauh lebih jelas, yaitu kadang katanya adalah adhika atau utara. Jadi adhika dan utara ini artinya sama, artinya adalah lebih dari gitu. Jadi di sini contohnya dwi adhika satang ya. Jadi tapi kata dwi ini ketika digabung jadi satu kata dengan adhika dan satang dia berubah jadi diy ya, di. Jadi artinya dwi adhika satang, diadhika satang ini artinya adalah 2 lebih dari 100, artinya adalah 102. Jadi dengan menambahkan kata adhika ini jadi jauh lebih jelas bahwa oh ini adalah sistem penjumlahan, jadi 2 tambah 100. Atau kadang juga di utara satang, jadi dwi tambah utara tambah satang, 2 lebih dari 100, sama artinya 100 tambah 2 artinya 102. Jadi dengan seperti ini baru artinya itu jadi sangat jelas bahwa oh ini adalah sistem penomoran dengan sistem penjumlahan. These are adhika and uttara the same meaning, no? Synonyms. Therefore, sometimes we pour the uttara, the uttara sata, the same meaning, 2 more than 100. This also misaka, no? Misaka. And also another point we can write, dweja satanja, no? 2 also, 100 also. At that time, 102. Dweja satanja. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi adhika dan utara itu artinya sama aja ya, artinya melebihi atau lebih dari. Jadi ada contoh lain lagi atau alat bantu lain lagi yang bisa kita pakai untuk
memperjelas bahwa ini yang ditulis itu adalah sistem penomoran dengan sistem penjumlahan, yaitu kadang menambahkan kata cak ya. Cak ini artinya adalah dan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Pali cak ini harus ditulis dua kali. Jadi dua cak satang cak. Jadi 2 dan 100. Jadi maksudnya adalah 2 ditambah 100 gitu. 2 dan 100 artinya 102. Sistem penomoran penjumlahan. So therefore, for number bigger than 100, they have no the fifth form. No, sometimes they are edited multiplicative or rational number. Like they can use many presented way. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan dan menekankan sekali lagi ya. Jadi angka di atas 100 itu bisa ditulis dalam berbagai format ya, dan kadang artinya pun tidak jelas gitu. Jadi kita harus mengerti kapan mereka ini artinya adalah ditulis dalam format penjumlahan, kapan ditulis dalam format perkalian, kapan ditulis dalam format hubungan ya. Jadi satu kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi ini harus kita ketahui untuk angka di atas 100. One, 168, 273, 273. Okay, I will. This is my whole. Okay, Jody, what your question? Edit to clear the editing. Gunita, Gunita. Yeah, yeah. See the commentary. So if no clear like that at the time, mostly are Gunita. Mostly. So because many the sutta you can see, or Gunita meaning only Sata Sasa Penchamante Bhikkhu Sati, or Gunita meaning like that. No. Mm. Atasata Sasa. So we cannot find the Pali this one. This just is my teacher is only. Really in the Pali no this number. No number. Atha Sati Sata Sasan. Atha Sati Sasa Uttara Sasan. Mm. Mm. Oke namanya. Oh ya, jadi saya menjelaskan ya. Jadi kadang kalau kita membaca suta, misalkan kita bingung artinya mereka ini angka ini sedang ditulis dalam sistem penomoran yang mana, penjumlahan, perkalian ataupun yang relasional. Jadi saya mengatakan biasanya kalau di suta itu banyaknya menggunakan sistem perkalian. Jadi kalau bingung kemungkinan besar biasanya itu adalah sistem perkalian ya. Tapi ini hanya sebagai gambaran kasarnya. Kalau misalkan mau lebih pasti kita harus cek kitab komentar, kitab penjelas makna. Okay, your question my who what? No. Okay, so yeah, my who lah. My who mean is tomorrow answer. Yeah, yeah, yeah. Yeah. I want to know explain this number. How to how to how to explain the Pali way like. Yeah. Perhaps way lah. I know way because Sanskrit and Pali are very similar. Sanskrit now is not that language. Sanskrit is alike Sanskrit. So their way how to calculate.
Ya, jadi tadi pertanyaan Bante Damadira ya. Jadi eh, Hmm. Bante Damadira bertanya, Shadow bagaimana? Boleh nggak kasih contoh kalau misalkan angka 168.273 itu bagaimana ditulisnya dalam bahasa Pali gitu. Jadi Shadow bilang itu jadi PR buat Shadow ya. Besok mungkin akan dijelaskan oleh Shadow. Karena Shadow sendiri mengatakan bahwa Shadow sendiri tidak ahli benar-benar ahli banget dalam sistem penomoran gitu. Jadi hanya sebagai gambaran kasarnya. Tapi Shadow tahu bahwa di dalam bahasa Pali itu ada cara untuk menjelaskan dan untuk menuliskan kata yang tadi 168.273 ya. Tapi kenapa saya yakin seperti itu? Karena bahasa Pali dan ada temannya itu bahasa Sanskerta ya. Walaupun bahasa Pali mati, tapi bahasa Sanskerta itu masih hidup. Jadi pasti ada cara untuk menjelaskan angka-angka tersebut. Kalau tidak mungkin bahasa Sanskerta itu masih bisa bertahan sampai sekarang. So to write the number in letter is the one who work in the bank staff, they are very clever. No, they always writing every day, no, the number and also in letter also they have to write. So they know how, yeah, they know how to write 100,000, 8,000, million to now how many thousand. Like they very clever to write in the stuff in the bank. So in the India also many bank, right? They also know the Sanskrit way how to write. Mm. Mm. Ya, jadi saya menjelaskan penjelasan yang lain adalah karena bahasa Sanskerta itu masih hidup dan di India masih digunakan, maka di bank-bank India juga banyak yang menggunakan bahasa Sanskerta ini. Kan orang bank pasti setiap hari harus menulis angka jumlah tabungannya berapa gitu ya, dan harus ada tulisannya, bukan cuma angka doang gitu. Jadi pasti ada cara untuk menuliskan angka-angka yang jumlahnya besar dan agak rumit. Mm. Okay, today Balletike also we are studying. Balletic. Yesterday DTK finished. Diနေ့တော့ Tismi Vipa ကျန်တယ်လေးလာရအောင်နော် Balletike နော် Balletike ဆိုတာ Tismi Vipa အပါဒါနအပါဒါနိတံပံတဲ့အစင်းမှန်အပြည့်သို့မဟုတ်တင်စားသောအပြည့်ကွဲကွာမှုတရားဖြစ်လာသောကမူလအနေထားတိုင်းကြံခဲ့သည့်အရာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို Tismi Vipa တိထားသည့်ကွဲကွာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြသောသို့မဟုတ်ညွှန်းဆိုသောကိရိယာသို့ဤတံပံနှင့်ဆက်ရသည့်ပုံစံများပုရိသဂါမအပင်တိပုရိသယောက်ျားတို့သည်ဂါမာရွာမှအပင်တိထွက်ခွာသွားကြကို၏ဂါမာနှင့်အပင်တိကိုဒီတံပံနဲ့ဆက်ရပါတယ်နော် So number one, number eight is the detachment relation. That detachment. We can say that from Damansari, from Jakarta, no, Cho Chongko line, Cho from China, come from China, like that. So this is called detachment. No? Here the nouns expressing things or person from which a sort of real or imaginary separation take place are in a related case and related to what which express or indicate the act of separation. For example, Purisa Gama Apenti. Apenti is the conjugative verb, resident. At the time plural, right? At the time find the nominative plural, at the time find the Purisa. Purisa is a subject. No? So Gama is at the time. No? Gama is a no masculine gender like Puriso. No? Puriso like that. No? Gamo. So Gama is like Purisa. Purisa is sometimes nominative plural also has, ability singular also has. At the time seeing the authentic, what at the time you need here ability case. Because we have already has a subject, no? Already has subject. At the time no need subject again, no? At the time the meaning also the village. So the man, no, authentic go away. At the time we need the from meaning from the village. Hmm. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tata bahasa Pali yang lebih lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar sampai kasus deklinasi datif ya. Sekarang kita belajar kasus deklinasi ablatif. Jadi fungsi dari kasus deklinasi ablatif yang pertama adalah hubungan perpisahan ya. Hubungan perpisahan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah detachment relation. Jadi di sini kata yang ditulis dalam deklinasi ablatif ini memiliki arti bahwa dia berpisah dari sesuatu atau kadang juga diterjemahkan sebagai dari ya. Jadi contohnya di sini adalah eh,
Purisa Gama Apenti ya. Purisa ini adalah artinya laki-laki ya, Hmm. ditulis dalam eh, jumlah pelaku jamak. Jadi A-nya A panjang ya. Ya, Hmm. kalau kalau jumlah pelaku tunggal dia puriso. Maka dari itu kata kerjanya adalah apenti ya, bukan apeti. Karena Hmm. eh, dia jamak. Jadi apenti. Apenti artinya adalah meninggalkan. Nah, di sini sisa satu kata yaitu gama. Saya sudah menjelaskan kata gamma ini memiliki dua kemungkinan. Dia itu kasus deklinasinya apa? Antara nominatif jamak ataupun ablatif tunggal. Karena dia seperti kata purisa ya. Jadi dia bisa nominatif jamak ataupun ablatif tunggal. Tapi melihat konteks dari kalimat ini, di sini lebih tepat adalah dia sebagai kasus deklinasi ablatif karena di sini kata kerjanya membutuhkan objek. Jadi purisa kan sudah pasti nominatif apa subjeknya ya adalah laki-laki. Apenti adalah meninggalkan. Tapi laki-laki meninggalkan apa? Jadi perlu perlu objeknya. Jadi laki-laki meninggalkan Gama. Gama itu adalah desa. Jadi laki-laki meninggalkan desa. Di sini kan artinya adalah berpisah dari desa. Jadi laki-laki pergi meninggalkan dan akhirnya berpisah dari desa gitu seperti itu. ဒီတော့ဒီနေရာမှာအပင်တိကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုရိသဆိုပြီးတော့ပထမဝိပတ်အများကြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကကွဲကွာမှုတရားကိုပြောတာနော်ကွဲကွာမှုနော်တင်စားသောအဖြစ်နော်အစိမ့်မှန်အဖြစ်ဘမို့တင်စားသောအဖြစ်ကွဲကွာမှုတရားနော်ဒီတော့အပင်တိကကွဲကွာတဲ့သဘောပေါ့ယွာမှထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာနေထွက်ခွာတယ်ယွာကနေထွက်ခွာတာနော်နောက်တစ်ခုတဏ္ဍစောရိရခတိအဲ့ဒီမှာကရိယာရခတိတဏ္ဍဥစ္စာကိုစောရိသခိုးတို့မှာရခတိဆက်ရှိနော်ဒါကလည်းနော်စောရိကိုဗာလဲပစ္စည်းဝိပန်းနဲ့ထားတယ်သခိုးတို့မှာလို့မှားဆိုတဲ့အိဗယ်လို့ချင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုဣမသမစတုယောဇနံဒူရံဣမသမဤအယမစတုယောဇနံလေယုဇနတိုင်တိုင်ဒူရံဝေးတဲ့နော်ဒီနေရာမှာဣမသမကိုလည်းပစ္စည်းဝိပန်းနဲ့ထားတယ်မှားဆိုတဲ့အိဗယ်လို့ချင်းနော်ဤယမဗာလဲစတုယောဇနံလေယုဇနတိုင်တိုင်ဒူရံဝေးနော်စတုယောဇနံကတော့ဒုတိယဝိပတ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတိုင်တိုင်လို့ပေးတဲ့ဒုတိယဝိပတ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာနော်ဒီပစ္စည်းဝိပတ်ကိုသင်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာဣမသမာတို့စောရဟိတို့ဂါမာတို့ကိုဒီမှာဥပမာထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် so another example is a dana chorihi rakati နော် in that the verb is a rakati နော် rakati နော် meaning is a protect နော် protect protect နော် at the time find the nominative case at the time cannot find nominative case here နော် maybe someone protect maybe နော် at the time dana is a where or money or something like that dana နော် at the time this is acoustic case chorehi at the time from meaning from the thieves so chorehi is a ability case plural form this is like puriso like that masculine gender puriso so purisa purise purisasama purisehi purisevi like that so this ability plural no instrument plural also story about in this case no need the instrument again here no no because we need the from meaning protect the web from the thieves this meaning no therefore no we decide this ability case like that no Ya, contoh kalimat lain ya yang menggunakan yang memiliki arti dari di sini ya perpisahan. Sebenarnya dari itu berarti dari satu objek ke satu objek gitu ya. Jadi ada dua objek yang bisa berpisah gitu maksudnya ya. Jadi contohnya di sini adalah danang corehi rakhati. Kalau kita mencari kata kerjanya di sini adalah rakhati. Rakhati adalah melindungi ya. Tapi kalau kita cari subjeknya, kasus nominatifnya di sini tidak ada. Jadi mungkin seseorang yang melindungi gitu, tapi tidak ada di dalam kalimat ini gitu ya. Melindungi apa? Melindungi danang. Danang itu artinya adalah kekayaan ya, kekayaan. Ditulis dalam kasus deklinasi akusatif. Eh, Melindungi kekayaan eh, dari apa gitu. Maka di sini ada satu kata lagi yaitu corehi. Corehi ini akar katanya adalah cora. Cora itu artinya adalah pencuri ya. Nah, tapi di sini ditulis dalam kasus deklinasi ablatif jamak.
Jadi ablatif kan adalah dari ya, dan jamak berarti banyak pelakunya. Jadi melindungi harta dari para pencuri gitu. Maksudnya eh, harus dimengerti seperti itu. Jadi walaupun corehi ini dia ada dua kemungkinan. Dia bisa juga artinya adalah kasus deklinasi instrumental jamak ya, artinya menggunakan. Tapi kalau kita melihat konteks kalimatnya tidak cocok kalau di sini adalah kasus deklinasi instrumental. Maka dari itu kita harus bisa dengan jeli menentukan bahwa oh ini pasti ditulis dalam kasus deklinasi ablatif, artinya adalah dari melindungi harta dari para pencuri. Another example. Ima sama Jatu Yojana Duran. No? At the time, no, Duran is in this case, no, maybe past participle like Duran, like that. No? Duran at the time, no conjugative verb. No? Duran. Jatu Yojana Duran. Yeah, this Jatu Yojana is acoustic. No? Four Yojana. Four Yojana. 2 of 4 Yojana. No? So, at the time, 2 of 4 Yojana Duran far or distant. At the time, we need the from meaning. At the time, Imasama is from here. Maybe Jakarta, Nagaran. Imasama, Jatu Yojana, Duran, like that. No? He got the Nagaran, he bought the Duran. No? Sometimes Gamo at the time make Duro like that. Depend on the subject that he can change. It's a flexible one. Mm. Duro also can sometimes Gamo Duro, Nagaran Duran like that. Mm. Nah, contoh lainnya lagi adalah Imasma Catu Yojanang Durang ya. Jadi Imasma ini adalah kata yang ditulis dalam kasus deklinasi ablatif ya. Jadi ima itu artinya adalah di ini gitu ya. Jadi imasma karena ditulis dalam kasus deklinasi ablatif artinya adalah dari sini. Catu yojanang ini ditulis dalam kasus deklinasi akusatif. Catu yojanang itu artinya adalah 4 yojana ya. 4 yojana. Durang ini artinya adalah jauhnya gitu ya, jauhnya. Jadi artinya adalah 4 yojana jauhnya dari sini gitu ya. Eh, saya juga menjelaskan durang ini kadang bisa sebagai kata partisip, Mm. tapi tidak terlalu jelas ya di sini. Eh, dan kata durang ini juga bisa berubah gendernya ya. Jadi kalau misalkan contohnya Imasma Nagarang Catu Yojanang Durang, eh, maka durang ini ya bentuknya durang gitu. Tapi kalau misalkan Imasma Gamo Catu Yojanang dia jadi Duro. Jadi Gamo itu artinya desa. Jadi Imasma Gamo Catu Yojanang Duro artinya adalah 4 yojana jauhnya dari desa ini. Kalau Imasma Nagarang Catu Yojanang Durang artinya 4 yojana jauhnya dari kota ini. Any question? So, Detachment. Mm. so if for the Imasma Nagarang, so why the Nagarang no need to dative also Sedo? Imasma Nagarasma. Nagara sama. Ya, Ima sama. Ima sama Nagara sama kan? okay. From this at the time from not here from this city. Change that meaning. Not from here at the time from this city. Ima is this meaning. This. Mm. Basma Nagarasma also can. Can Ima sama Nagara sama can but different meaning. No. This acoustic. Acoustic. Oh, ability only the va only. This Chidu Yojana acoustic, right? So acoustic are not relationship with ability. Ability or va only. Karma to apinti, Chorehi to rakati, Imasma to duran like to the va only relationship. So va no need to relation to other. Many people many va relation to the va. Subject also relation, acoustic also relation va like that. So va are very powerful. Everything coming to me. Like international airport. Many flight to come to airport, right? So what are no need to relate to other. Other what only relate to what like that. Mm. Mm. Eh? Imasma. Imas malah berarti.
Nah, ima sama berarti lah. Semala, purisa semala, semala ma, sama. Ima plus sama ko, ima sama. But ima sama vihare is located. Ima sama vihare, ima tema san, wasan upemi. And then ima sama is located. Ima sama vihare. Now ima sama is Balatiki. So ima sama vihara, no, no, ima sama vihara. We have to go to Jakarta in the 33. Coming to we have to go there. So at that time we can say ima sama vihara. No, no, Gamisati, no, or Gamisanti, where go Gamisanti, no, Jakarta Nagara, no, ima sama vihara. Ima sama vihara sama vihara lokan. Vihara sama very long lah. So ima sama vihara na. Na ima sama vihara. Berarti So my question is if Imas like gama lah, like Imas gama. Imasma Nagarang, you know. So Ima sama nagara. the translation is the same, right? So is Imasma Nagarasma and Imasma Nagarang Same. Jatu Yojanang Durang the same. Same, Right? same. Because Benedict have three ocean, right? Three form, three spelling. Nagara samaga and Nagara. Yeah. So if the Nagarang is accusative, the translation is the same or Nagara. Nagarang. Imasma Nagarang and Imasma Nagarasma. Jatu Yojanang Durang. Imasama Nagarang. Imasama Nagara. Jatu Yojanang Durang. Other than Nagara is maybe subject because Nagara Dura. Nagara, and then here, the town for you know this from here. At this meaning at that time. Imasama is ability case, Nagara is a nominative case. No? Nagara nominative because the new trajectory can be subject at that time. Nagarang cannot be accusative, President. Can, which is can because new trajectory. So nominative just the same. Yeah. At the time, meaning is this three dot replaced by the city. The city for you generate this time from here. This meaning. Nagara cannot be at the time. Seeing that Dura Nagara may be nominated. Or cannot accusative in this. Accusative. Accusative is a no meaning here. No meaningful. No meaningful. Because no meaningful. Tadi pertanyaan saya adalah apakah tadi kan contohnya adalah Imasma Nagarang Catuyojanang Durang ya. Tadi saya kira Nagarang itu adalah kasus deklinasi akusatif, tapi ternyata di sini lebih cocok Nagarang ini sebagai kasus deklinasi nominatif ya. Karena di sini butuh subjeknya, jadi tidak butuh kasus akusatif tambahan lagi gitu. Jadi kalau misalkan Imasma Nagarang Catuyojanang Durang artinya adalah kota ini kota tersebut jauhnya 4 yojana dari sini gitu. Tapi kalau misalkan contoh lainnya lagi, kalau misalkan Imasma Nagarasma Catu Yojanang Durang, artinya adalah 4 yojana jauhnya dari kota ini gitu. Jadi agak berbeda sedikit ya. Jadi kalau yang tadi Imasma Nagarang, Nagarangnya itu sebagai subjek. Sementara kalau Imasma Nagarasma itu Nagarasmanya itu berhubungan dengan Imasma. Jadi dari kota ini gitu. Sementara kalau tadi Imasma Nagarang adalah kota tersebut jauhnya 4 yojana dari sini. Kalau Imasma Nagarasma artinya adalah 4 yojana jauhnya dari kota ini gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Lalu tadi Sado juga menjelaskan hubungan kata kerja itu bisa banyak kata itu berhubungan dengan kata kerjanya. Jadi tidak masalah seperti airport internasional ya. Jadi dia paling kuat. Jadi banyak kata itu bisa berhubungan dengan dia. Dan tapi dia sendiri tidak perlu berhubungan dengan kata yang lain.
Hmm. Yeah, one way. Hmm. Hmm. Yeah, yeah. Sometimes apathy can relate to other. Can according to relation, rule regulation can karma to apathy to other. Hmm? General regulation can only one way only that karma to apathy to other can. But mostly is one no need to relate to other. Hmm. Hmm. But to hmm. Hmm. Can 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 yeah, can can hmm. Can Ya, jadi tadi pertanyaan hmm. Samanera adalah eh, kalau kan se- pas di awal itu kita ada menjelaskan bahwa hubungan kata per kata itu biasanya satu arah ya. Jadi dari kata ini ke kata ini baru ke kata ini lagi. Jadi hubungannya hanya satu arah, tidak bisa balik lagi. Tapi di sini saya menjelaskan eh, dan menekankan sekali lagi juga. Jadi eh, kadang kata kerja juga bisa berhubungan lagi dengan kata yang lain. Tapi ini formula secara umum saja, tapi sebenarnya biasanya secara umum Hmm. kata kerja itu tidak berhubungan lagi dengan kata lain. Tapi kalau secara rumus sebenarnya dia bisa berhubungan dengan kata lain lagi, tapi biasanya tidak digunakan seperti ini. Lalu tadi Samanera juga menjelaskan lagi eh, apakah kata yang bukan kata kerja seperti kata yang ditulis dalam nominatif atau akusatif, dia bisa berhubungan dengan dua kata lain sekaligus. Jawabannya bisa ya. Jadi misalkan satu kata nominatif dia berhubungan dengan dua kata dalam dalam satu kalimat itu bisa. So yesterday, no. Yesterday I explained the Ariyo Tengiko Meko, the Majima Padivada. No? Majima Padivada. At the time, Tathagata Abhisambuddha. This is subject to verb like that. No? Abhisambuddha is a verb. Tathagata is the inactive subject. No? Passive verb. At the time, Abhisambuddha also can be related to other. Can. Majima Padivada. Like that. Mm. Ya, contoh di mana dalam satu kalimat itu kata kerjanya bisa berhubungan dengan kata yang lain ya. Itu adalah di seperti yang kemarin dijelaskan dalam Dhammacakkappavattana Sutta di dalam kalimat yang ayangko sabikawe majimapati pada tatagatena abisambuddha dan seterusnya. Nah, di sini kata tatagatena abisambuddha dia kan satu klausa sendiri ya, satu satu arti sendiri. Jadi tatagatena itu adalah sebagai subjek tidak aktif. Dia ditulis dalam kasus deklinasi instrumental. Dia berhubungan dengan kata kerjanya, yaitu Abi Sambuddha. Jadi ini kata kerja. Tapi Abi Sambuddha sendiri, dia dia walaupun kata kerja, dia masih berhubungan lagi dengan kata lain, yaitu Majjhima Patipada, karena dia menjelaskan tentang Majjhima Patipada. Jadi di sini adalah contoh di mana kata kerja itu masih bisa berhubungan lagi dengan kata yang lain. Only conjugated verb only. No need to relate to other. Conjugated verb that he already the end lah. Conjugated verb is very powerful. So participle can yeah. Sometimes he can store lah. Sometimes no conjugated verb he can stop sometimes. Sometimes conjugated verb have to go read and tell the conjugated verb. But for conjugated word cannot No need connect, to no need to relate to other not possible because also. he's a pecan like that. Not possible also. Can't do everything to this. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, yang dimaksud kata kerja yang bisa berhubungan lagi dengan kata yang lain itu adalah kata kerja yang ditulis dalam format kata kerja partisip ya. Jadi hanya kata kerja partisip yang bisa berhubungan dengan kata lain lagi. Sementara kata kerja yang ditulis dalam kata konjugasi itu tidak bisa berhubungan dengan kata yang lain lagi. Contohnya di sini kata kerja partisip yang tadi adalah abisambuddha, kata kerja konjugasi adalah sangwatati. Jadi yang paling kuat adalah tetap kata kerja konjugasi yaitu sangwatati. Dia tidak perlu berhubungan lagi dengan kata lain. Yeah.
yeah. Yeah, I want to go the Masidana Sutta. You can ask, never mind. Hmm. Hmm. Jaku can need to Benjamin Pradipta is at the time he's a primary one, primary, primary subject, primary. And the pronoun only, pronoun. And so the pronoun they also modify to the Majjhima Pradipita. Oh, This Majjhima Pradipita. ya, jadi tadi pertanyaan sama Nera di dalam yang tadi Sutta Dhammacakkappavattana Sutta tadi kan ayang kosa bikawe majjhima patipada tatagatena abisambuddha cakukarani nyanakarani ya. Jadi di sini cakukarani nyanakarani juga ditulis dalam cakukarani nominatif. Nominated. Ya, jadi pertanyaannya apa tadi? Nyanakarani. Ya, jadi pertanyaannya di dalam yang Dhammacakkappavattana Sutta itu cakukarani yang berhubungan dengan Majjhima Patipada atau Majjhima Patipada yang berhubungan dengan Cakukarani. Jadi kata Sayadaw menjelaskan jawaban yang tepat adalah Cakukarani yang berhubungan dengan Majjhima Patipada karena semuanya itu yang Nyanakarani itu juga Tathagata Abhisambuddha itu juga mereka sedang menjelaskan Majjhima Patipada. Jadi Majjhima Patipada itu sebagai subjek yang utamanya, makanya hubungannya mengarahnya semua ke Majjhima Patipada. Today have to go Anapana also. No. Today is a Pasambaya. No, because Sabakaya Pradipsamiti finished, right? Today is a Pasambaya. Number 4 state in the first stoka. No. Pasambaya Kaya Sinkhana Asa Sesamiti Sekati Pasambaya Kaya Sinkhana Pasa Sesamiti Sekati. Pasambaya is a coming. No. Kaya Sinkhana. Kaya Sinkhara is a asasa pasasa. No. Bodily process. Really, the Kaya Sinkhara is a breathing in, breathing out. No. Breathing in, breathing out. Coming, breathing in, breathing out. No, I will breathe in like this. He twin. Sekati is a twin. Here is a here's a verb. No, no, here's a verb. He translate the twice because singular. No, and then the subject is a soul like that. So he twin like that. So it he translate. No, thus. No. So at that time quotation sentence also has Pasabaya Kaya Sekana Asase Sami is a quotation sentence. Because of me, subject may be I like that. Huh? Ya, jadi saya menjelaskan lanjut ke Mahasatipatthana Sutta ya. Kemarin sudah dijelaskan sampai Sabakaya Pati Sangwedi. Jadi hari ini menjelaskan tentang pasambayang kaya sangkarang ya. Jadi pasambayang ini artinya adalah menenangkan ya, menenangkan. Kaya sangkarang ini arti secara literalnya adalah bentukan-bentukan badan. Tapi di sini saya menjelaskan di sini arti sebenarnya adalah nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kita menenangkan nafas masuk dan nafas keluar. Jadi asasi samiti ya kita bernafas masuk, sikhati adalah melatih diri. Jadi di sini sama seperti kemarin saya menekankan ada dua kalimat ya. Jadi kalimat yang di dalam kutip dan kalimat yang di luar kutip. Jadi pemisahnya adalah kata iti ya. Iti artinya adalah demikian. Jadi di dalam kata yang di dalam kutip demikianlah dia sikhati, demikianlah dia berlatih. Karena kata sikhati ini adalah kata konjugasi kan. Dia konjugasi orang ketiga tunggal. Maka eh, pelakunya pasti adalah dia atau so gitu ya. Jadi pelaku sikhati ini adalah dia, biku tersebut, yogi tersebut. Sementara yang di kata yang di dalam tanda kutip atau yang sebelum kata iti itu pelakunya adalah ahang atau saya. Taunya dari mana? Karena kata konjugasinya yang di dalam kutip adalah asa si sami ya. Karena ujungnya adalah mi, maka kita tahu bahwa pelakunya adalah saya. Eh, Walaupun tidak ditulis di situ ada kata ahang, tapi kita harus mengerti bahwa saya yang menenangkan bentukan-bentukan badan atau menenangkan nafas masuk dan nafas keluar. Di Anapanama, Patama Satu Kaya, Sarutha Segado. Padambaya,
ဆိုတဲ့အဆင့်ပါနော်လေကိုညည်တဲ့အောင်ညည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်နော်ကာယသင်္ခါရကရဇကာယတိပြုစင်အပ်သောဝင်သက်ထွက်သက်အပေါင်းကိုတဲ့နော်ပတ္တမယညည်အေးစေရဲ့ညည်သက်စေလျက်အတ္တသိတာမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိတုသိခတိကြည်ထွက်သက်လေးမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအဆက်ကနော်ဝင်လေထွက်လေအစလက်စိုးကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာနော်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတွေကညည်သက်ညည်အေးသွားမှာဖြစ်ပါနော်ဘယ်တော့ဒီညည်မလဲသုဒ္ဓဇန္တိကိုရောက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမရှိတဲ့ခြင်းတွေရအောင်ညည်ရမှာနော် so in this state Buddha no instructing until the fourth jhana no very very high state no pasabya okay never meaning is a very high I am glamour also I want to explain pasabya which gate you think pasabya okay nominative case which clue no you know Rupa pasabya to စယံကျန်တော်လားကိချံနော်ကျန်တော်ပတ်စံပယံတော်လိုက်တာ so grammar also deep meaning also deep နော် okay tomorrow continue Ya, ya, jadi saya mau menjelaskan ya di sini Pasambayang Kaisar Karang yang eh, langkah Pasambayang Kaisar Karang ini sebenarnya menjelaskan sampai jana keempat ya, menenangkan nafas masuk dan keluar sampai jana keempat. Jadi walaupun kalimatnya singkat artinya dalam. Begitu juga dengan tata bahasanya. Jadi Pasambayang saya udah tanya Pasambayang ini kasus deklinasi apa? Jawabannya adalah nominatif ya. Lalu ditanya lagi grup deklinasinya grup yang mana? Purisa, rupa atau salah atau yang mana? Tapi ternyata bukan itu semua, ternyata jawabannya dia seperti kata caran ya, caran. Jadi seperti carang, caranto, begitu pula juga Pasambayang ini eh, grupnya adalah Pasambayan ya, ANT ujungnya. Jadi dia nominatifnya adalah Pasambayang atau Pasambayanto. Nah, nanti penjelasan lanjutannya akan dijelaskan oleh saya besok. ပတ်စံပယံကနော်ပထမဝိပတ်အနေကိဖြစ်ပါတယ်နော်စယံစရံတော်တို့အရဟံတော်နဲ့တူတူပါပဲနော်ပတ်စံပယံတော်လို့ပြောရနော် so ပတ်စံပယံတော်ဘုရား not say because ပတ်စံပယံကာယစေခန္ဓာ very good sound like that ပတ်စံပယံကာယစေခန္ဓာ like that ပတ်စံပယံတော်ကာယစေခန္ဓာ not so smooth Ya, jadi sudah menjelaskan kenapa kenapa Buddha memilihnya kata Pasambayang bukan Pasambayanto ya, walaupun dua-duanya ini adalah kasus deklinasi nominatif yang sama. Karena di sini kata yang selanjutnya adalah kaya sankarang gitu ya. Jadi lebih berirama, berrima gitu. Kalau Pasambayang kaya sankarang, kalau menggunakan Pasambayanto kaya sankarang jadi tidak enak didengar. Okay, tomorrow we will go to the fourth jhana. Not today. ဣဒံမေပုညံအာသဝခေယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနသဗัจเจယောဟောတုမမပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာဘာဂျေမိတေသဗေမေသမံပုညဘာကံလဗန္တုသာ